Misi balas dendam Timnas Indonesia atas kekalahan telak 10 tahun lalu. 24.000 tiket Indonesia vs Bahrain ludes tak tersisa. Hughes dan Eliano dibuat shock. Datang lagi dari Timnas Indonesia. 24.000 tiket ludes terjual untuk laga Bahrain kontra Timnas Indonesia. Akan ada koreo bendera raksasa dari supporter fans Timnas Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwa Timnas Indonesia pernah dibantai Bahrain 10 tahun lalu. Kini Indonesia bangkit agar terulang kejadian pahit yang tak terlupakan itu. Pasukan Garuda di Bahrain siap memerahkan Stadion Riva Stadium, tidak percaya dan sampai katakan hal ini. Sebegitu paniknya media Malaysia heran dengan Timnas Bahrain yang begitu cemas menyusun strategi jelang laga kontra Timnas Indonesia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini selengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia dan Sintayong yang membuat Bahrain begitu cemas dalam menyusun strategi, padahal Bahrain bermain di kandang sendiri dan didukung penuh oleh para suporternya. Tidak hanya itu, juga punya catatan positif kemenangan telak melawan Timnas Indonesia. Dari segi ranking FIFA pun Bahrain masih unggul di atas Timnas Indonesia. Akan tetapi kenapa Timnas Indonesia begitu menakutkan di hadapan Bahrain? Salah satu media asal Malaysia The Full mengulas tentang strategi yang harus ditempuh oleh Bahrain demi mengalahkan Timnas Indonesia. Bahkan sang pelatih Dragan Talazic tidak mau berkhayal terlalu tinggi untuk membantai Timnas Indonesia. Satu-satunya hal yang bisa ia prediksi adalah kemenangan tipis Bahrain 1-0 saat menghadapi skuad Sintayong. Langkah yang ditempuh oleh pelatih Bahrain pun mendapatkan serotan tajam dari media Malaysia. Bahkan media Malaysia terkejut dan heran dengan persiapan Bahrain. Padahal yang akan dihadapi hanyalah Timnas Indonesia. Pelatih Dragan Talazic itu memanggil pulang semua pemain bintangnya untuk menghadapi gempuran skuad Garuda pada laga besok malam. Bahkan Bahrain rela menggelar latihan 2 kali sehari, demi tidak dipermalukan Timnas Indonesia pada laga besar. Dari sini terlihat betapa susah upayanya pelatih Bahrain untuk menghadapi Timnas Indonesia. Sepertinya Timnas Indonesia anak asuh Sintayong yang menjadi ancaman besar bagi Bahrain. Sehingga diperlukan persiapan yang sangat matang. Seperti diketahui laga antara Timnas Bahrain kontra Timnas Indonesia akan sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia yang saat ini tengah berdomisili di wilayah Timur Tengah. Untuk pertandingan nanti supporter Timnas Indonesia mendapatkan jatah tiket hanya 2.200. Diketahui Stadion Riva Bahrain yang akan menjadi arena laga memiliki kapasitas 24.000 penonton. Tiket khusus untuk supporter Timnas pun dikabarkan beberapa media lokal Bahrain kini telah habis terjual. Selain itu, Garuda Bahrain dikabarkan akan menyiapkan aksi khusus untuk laga antara Timnas Bahrain kontra Timnas Indonesia. Akan berkibar bendera raksasa ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Nasional Bahrain. Selain bendera raksasa, Garuda kabarnya juga menyiapkan koreo khusus untuk semakin membakar semangat para pemain Timnas Indonesia.
Namun hal itu masih dalam tahap koordinasi. Garuda Bahrain akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kelompok supporter timnas Indonesia yang lain di Timur Tengah. Ini artinya skuad Garuda akan tampil penuh di bawah dukungan supporter timnas pada laga penting besok malam. Mendengar Stadion Internasional Bahrain besok akan dipenuhi oleh supporter Garuda, skuad kelas Eropa milik skuad Garuda pun memberikan janji dengan memberikan penampilan terbaiknya. Jika dipercaya Sintayong untuk turun berlaga pada debutnya besok, di sisi lain Miss Hilgers mengungkapkan bahwa orang tuanya bangga dirinya bisa membela timnas Indonesia. Miss Hilgers juga mengungkapkan bahwa orang tuanya sangat bangga ketika dirinya mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga, mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain, kata Miss Hilgers. Meskipun lahir di Belanda, Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Sulawesi Utara. Kehadiran Hilgers pun diharapkan bisa menambahkan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia yang saat ini juga sudah diperkuat Jordi Ahmad, Rizek Ridho, Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo. Miss Hilgers pun berpeluang untuk menggelar debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada Kamis. Timnas Indonesia bisa menang saat kontra Bahrain demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tentunya harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, kata Miss Hilgers. Timnas Indonesia Sintayong akan berhadapan dengan Bahrain dan juga Cina dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dua pertandingan yang cukup berat bagi timnas Indonesia karena harus dilakukan di kandang lawan, menjalani perjalanan yang cukup jauh dalam jeda waktu yang tidak banyak. Namun tidak sedikit juga yang optimistis jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain dan juga timnas Cina, sekaligus keyakinan itu diperkuat oleh fakta bahwa timnas Indonesia kini berisi pemain-pemain yang berkualitas. Bahkan salah satu pemain timnas Indonesia pernah mendapatkan pujian dari media Italia karena berhasil membuat pemain lawan tidak berkutik. Pemain yang mendapatkan pujian media Italia tersebut adalah Jay Izzes. Media Italia terkagum-kagum dengan penampilan Jay Izzes dari Venezia. Menghadapi komentar di babak playoff untuk bisa promosi ke Serie A, tentunya ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia jelang pertandingan. Menghadapi Bahrain dan juga Cina, Jay Izzes bisa menjadi opsi utama untuk menjaga sektor pertahanan timnas Indonesia dari gempuran timnas Bahrain dan juga China. Jika Jay Izzes mampu menampilkan kualitas terbaiknya, bukan tidak mungkin pemain Bahrain dan juga Cina dibuat tidak berkutik oleh skuad Garuda nantinya. Dengan begitu timnas Indonesia akan bisa mencuri 3 poin dari kandang lawan atau minimal mengincar hasil imbang. Ivar Jenner ternyata punya jasa besar di balik naturalisasi Eliano Reinders, disebut ikut membujuk sang pemain untuk membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Eliano sebab ia memang sempat satu tim bersama Ivar Jenner di FC Utrecht. Saya tahu Ivar Jenner karena kami pernah bermain bareng di FC Utrecht, dia bicara. Dengan saya datanglah ke Indonesia dan bermainlah untuk timnas Indonesia, kita akan berusaha bersama ke Piala Dunia, kata Eliano.
Pemain keturunan dengan harga pasar 11,30 miliar ini mengatakan dirinya akan mempertimbangkan hal tersebut. Ini terbukti bahwa Eliano resmi menjadi warga negara Indonesia. Artinya ia punya tekad kuat untuk memperkuat skuad Garuda. Adik dari Tijani Raiders tersebut langsung dipanggil Sintayong untuk pertandingan melawan Bahrain dan juga China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Penggemar Oxford United terutama di Inggris menunjukkan rasa jengkelnya dengan kelakuan netizen Indonesia yang terus bertanya kapan Marcelino Ferdinand tampil. Hal ini terlihat di kolom komentar Instagram akun Oxford United di mana penggemar Oxford United menyentil kelakuan netizen Indonesia. Bahkan akun yang diidentifikasi sebagai penggemar Oxford tersebut mengirimkan sindiran jika Marcelino Ferdinand jarang tampil di kasta kedua Belgia musim lalu. Takyal komentar akun itu kemudian diserbu salah satu netizen, mencoba membela bahwa hal ini tidak lepas dari fanatisme warganet Indonesia terhadap sepak bola. Tetapi akun penggemar Oxford United tersebut meminta agar netizen Indonesia tidak terus-menerus memenuhi kolom komentar dan meminta agar bersabar menunggu Marcelino tampil. Sebagai informasi, Marcelino Ferdinand memang tidak kunjung dimainkan oleh Oxford United kendati sudah bergabung sejak Agustus kemarin. Bahkan nama ex-penggawa Persebaya Surabaya ini tidak masuk dalam daftar skuad tim untuk berlaga di Championship. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya. Saya sebagai admin mohon undur diri, sampai jumpa dan salam olahraga.